Halo, perkenalkan nama saya Iman Maulana Omar Fadila dengan NPM akhir 270. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Berapa lama waktu belajar mempengaruhi tingkat kesulitan berkonsentrasi. Penelitian ini membahas hubungan antara durasi belajar mahasiswa dengan tingkat kesulitan berkonsentrasi yang mereka alami. Konsentrasi merupakan kemampuan sangat penting dalam proses belajar, karena tanpa konsentrasi yang baik, pemahaman materi akan menjadi kurang maksimal. Namun, pada kenyataannya, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan berkonsentrasi saat belajar maupun di dalam kelas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu durasi belajar yang tidak ideal, baik terlalu lama maupun terlalu singkat. Selain itu, di era digital ini penggunaan gadget dan media sosial juga menjadi distraksi yang cukup besar. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah lama waktu belajar memiliki hubungan dan pengaruh terhadap tingkat kesulitan berkonsentrasi pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik, deskriptif, dan inferensial. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif dengan jumlah sampel sebanyak 34 responden yang dipilih menggunakan teknik confidence sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah lama waktu belajar per hari yang diukur dalam satuan jam. Sedangkan variabel dependen adalah tingkat kesulitan berkonsentrasi yang diukur menggunakan skala dari 1 sampai 10, di mana angka 1 menunjukkan sangat mudah berkonsentrasi dan angka 10 menunjukkan sangat sulit berkonsentrasi. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner Google Form berdasarkan hasil analisis deskriptifnya. Hasil analisis ini diperoleh rata-rata waktu belajar mahasiswa sebesar 3,5 jam per hari. Sementara itu, rata-rata tingkat kesulitan berkonsentrasi berada pada angka 6, yang termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Nilai minimum waktu belajar adalah 1 jam, dan nilai maksimumnya yaitu 6 jam per hari. Hasil ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin lama waktu belajar, tingkat kesulitan konsentrasi juga semakin meningkat. Ini tabelnya bisa dilihat. Selanjutnya, dilakukan uji Z untuk melihat apakah terdapat perbedaan tingkat kesulitan berkonsentrasi antara mahasiswa yang belajar kurang dari atau sama dengan 3 jam dan mahasiswa yang belajar lebih dari 3 jam per hari. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Z sebesar minus 4,24. Nilai ini lebih besar dari nilai Z tabel sebesar 1,96, sehingga hipotesisnya 0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kesulitan berkonsentrasi berdasarkan durasi waktu belajar. Ini tabelnya ya. Hasil uji korelasi persennya menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,93. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif antara lama waktu belajar dan tingkat kesulitan berkonsentrasi. Artinya semakin lama mahasiswa belajar, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan berkonsentrasinya. Ini tabelnya ya. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, diperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2 ditambah 1,15X. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam waktu belajar akan meningkatkan kesulitan berkonsentrasi sebesar 1,15. Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa durasi belajar memiliki pengaruh terhadap konsentrasi mahasiswa. Ini tabelnya ya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan uji Z, korelasi, dan regresi
bahwa memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan positif terhadap tingkat kesulitan berkonsentrasi mahasiswa. Rata-rata mahasiswa belajar selama 3,5 jam per hari dengan tingkat kesulitan konsentrasi yang hingga tinggi, sedang hingga tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan untuk mengatur waktu belajar secara efektif dan memberikan jeda atau istirahat yang cukup agar konsentrasinya tetap terjaga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.